Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu pada praktikum pemrograman web client untuk kuliah daring. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang lingkungan kerja dan pembuatan web. Jadi masih bekerja yang awal yang sangat dasar. Jadi apa saja yang akan kita bahas nanti. Lalu kemudian capaian pembelajaran ya, mengenal dan menggunakan browser, bagaimana cara menggunakan browser. Saya kira saudara-saudara sih sudah terbiasa dengan mengakses internet. Kalau kalian mengakses internet, artinya bahwa itulah cara menggunakan browser. Jadi ada yang mengetikkan membukanya dengan menggunakan open file, yaitu nah ini nanti karena ini klien bisa menggunakan open file atau menggunakan URL. Kalau URL mengakses ke suatu server. Oke, lalu kemudian mengenal menggunakan editor. Nah, editor ini juga lumayan bermacam-macam. Ini tergantung kesukaan juga. Ya. Lalu kemudian nulis script HTML pada editor, lalu kemudian berikutnya langsung dicoba demo. Ya. Oke, mengenal browser. Nah, ini browser itu cukup lumayan banyak. Nah, ada Internet Explorer, Windows ada Netscape, Navigator. Nah, ini yang editor di era tahun 90-an. Lalu kemudian Firefox, lalu kemudian Opera, lalu kemudian Google Chrome yang mungkin banyak digunakan. Google Chrome sama Firefox sama Opera ini yang saat ini banyak digunakan. Nah, menggunakan editor itu, nah, saya kira editor itu aplikasi yang mana nanti akan digunakan untuk mengetik atau menulis kode program. Jadi editor itu aplikasi yang digunakan untuk menulis kode program. Jadi program yang akan kita susun, kita ketik, itu diketik menggunakan editor. Jadi beda dengan ngetiknya pakai Microsoft Word misalnya, nah, itu lain, itu menyunting dokumen, terus menggunakan Excel itu untuk pembuatan tabel, spreadsheet dan sebagainya. Jadi di sini orang membuat program itu menggunakan text editor, jadi secara murni menggunakan text. Nah, text editor itu juga bermacam-macam versi, bermacam kelebihan gitu ya. Nah, salah satunya di sini, bukan salah satu ya, ini beberapa yang ada. Ya, yang versi Linux itu ada VI, itu yang cukup sangat primitif menggunakan text disk gitu ya, jadi berbasis text. Ada Pico, ada Nano dan sebagainya. Nah, ini di Linux sendiri itu ya kadang kenapa ini masih ada berbasis text ini, karena ya kalau hanya untuk mengetik script program itu tidak perlu yang besar-besar yang membebani memori dan cukup berat, jadi cukup menggunakan yang ringan-ringan saja. Nah, ini banyak para programmer itu ada juga yang masih menggunakan ini. Lalu Notepad++. Nah, Notepad itu sendiri juga ada beberapa yang versi Windows, ya, yang bawaan dari Windows yang disebut Notepad biasa. Lalu kemudian ada produk-produk yang dibuat di pihak lain diberi nama Notepad++. Tentunya punya kemampuan dan fasilitas yang cukup lengkap. Gitu. Lalu kemudian Visual Studio Code. Nah, ini cukup lumayan enak juga, saya menggunakan ini. Dulu pernah pakai Notepad++. Nah, sekarang ada Visual Code Studio, ini juga lumayan, nggak terlalu besar juga. Jadi kalau kita create program,
membuat program itu ngetiknya pakai ini saja ya. Terus kemudian beberapa yang versi Linux itu ada Sublime. Sublime itu hampir mirip juga sama Visual Studio Code. Oke, berikutnya adalah struktur dasar HTML. Nah, mari kita lihat apa saja yang berkaitan dengan struktur dasar HTML. Nah, ini kalau pengen menjelaskan harus ada kode atau program. Nah, di sini terdapat sumber program, sumber kode yang mana terdiri dari 10 baris perintah. Oke, untuk baris perintah yang ke-1, baris 1 dengan tanda ini lebih kecil, tanda seru doctype HTML. Nah, ini menyatakan tipe dokumen untuk memberitahu kepada browser bahwa dokumen yang akan diproses adalah dokumen HTML. Lalu kemudian baris yang kedua, nah ini awal dari perintah HTML. Jadi perintah di HTML itu istilahnya dengan diawali dan diakhiri yang disebut dengan istilah tag. Tag HTML. Lalu diakhiri di halaman 10. Nah, ini kan maaf, di baris 10. Di baris 10. Nah, di baris 10 ini 1 dan 10 ini diawali dan ditutup di sini. Jadi ada awal, ada akhir. Biasanya di akhir itu diawali dengan garis miring. Nah, selain itu di dalamnya ada kepala atau head awal, lalu kemudian diakhiri dengan head, nah, akhir tag head. Ya. Lalu di dalam head itu biasanya ada judul atau title. Jadi di sini di bagian struktur yang di kepala itu ada judul, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah body. Nah, body ini nanti di dalamnya berisi konten atau isi dari dokumen itu yang akan ditampilkan. Nah, lalu kemudian di dalam body itu ada awalan dan akhiran. Ya, saya kira sama menulisnya tadi. Akhir tag body, lalu kemudian yang di sini, blok di sini adalah isi konten. Nah, ini cukup sederhana sebenarnya, saya hanya memberikan beberapa perintah contoh yang paling simpel, tapi sebenarnya cukup lumayan ada semua ini ya. Oke, mungkin berikutnya kita lanjutkan dengan demo biar langkah-langkahnya tahu gitu ya. Langkah-langkahnya tahu. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan Visual Studio ya untuk membuat program ya. Nah, ini saya sudah punya program seperti ini. Nah, ini tadi. Lalu kita ketik, lalu kita simpan. Nah, ini kita menggunakan Visual Studio, diberi nama tes, lalu di dalam folder data kuliah pemrograman klien program disimpan, diberi nama ekstensi HTML gitu ya. Nah, nanti cara bukanya kita buka browser. Nah, kita buka browser. Nah, ini pakai, kalau di sini kita pakai menggunakan kontrol O. Nah, kontrol O nanti buka seperti ini. Nah, kita cari tadi ada di kuliah, lalu kemudian pemrograman klien ya. Klien, nah di dalam subfolder program tes HTML. Nah, seperti ini. Ini bagian dari isi. Nah, yang dimaksud dengan halaman judul tadi ya halaman judul tadi ya ini gitu ya. Jadi di sini ini halaman judul ya. Halaman judul itu nih tulisannya halaman judul ya kan. Terus kemudian heading bagian dari judul isi ya. Isi itu maksudnya ini konten ada di dalam ini. Nah, ini yang tadi yang
dituliskan program dalam body itu akan tampil di sini. Tapi kalau yang title itu akan tampil di atas ini. Nah, misalnya kita akan tambahkan yaitu misalnya perintah yang sama, misalnya rajin tanggal pandai, ya, nah, pandai, kita simpan itu, lalu kemudian kita refresh ulang. Nah, tadi tes ya, oke. Nah, ini rajin tanggal pandai ya, yang terbaru ya. Nah, misalnya mau kita tulisannya misalnya hurufnya miring, maka kita menggunakan tag namanya I atau singkatan dari italic. Italic garis miring I gitu. Nah, ini oke, lalu kemudian kita simpan. Coba kita refresh ulang. Nah, ini jadi rajin tanggal pandai. Oke, mungkin selain miring, tebel. Tebel berarti kita butuh tag namanya bold atau B, disingkat dengan B. Nah, ini nanti kita mau pelajari beberapa tag yang ada yang di dalam perintah-perintah HTML itu tag-tagnya banyak sekali. Kita ini masih baru belajar yang paling simpel, paling sederhana. Jadi supaya kita tidak terlalu kesannya belajar itu susah gitu ya. Jadi kita bikin yang gampang-gampang dulu gitu ya. Nah, ini ya kalau mau menambahkan lagi bisa di bawahnya seperti ini misalnya. Nah, di copy paste gitu. Jadi sebetulnya kalau di penggunaan tag editor itu enak. Ini tinggal di blok, kita bisa menggunakan cut, copy, paste, atau biasa saya Ctrl C, Ctrl V dan seterusnya. Supaya untuk mengetik tag yang sama itu kita tidak perlu harus berulang-ulang, jadi cukup dengan blok copy, cepat sekali bikin program. Nah, misalnya di sini mau di garis bawah misalnya ya, garis bawah pakai apa, U ya, underline, singkatan dari underline ini. Karena di Visual Studio kalau kita ngetik itu dia langsung auto detect sendiri gitu ya, auto detect sendiri. Jadi ya itulah enaknya kalau pakai editor yang sudah dilengkapi beberapa fitur gitu, yang langsung detect kalau ada tag gitu, tag pembuka, misalnya tag penutupnya udah langsung otomatis simpan lagi. Oke, kita lihat hasilnya di refresh. Nah, ini. Jadi ini sudah melibatkan tag-tag ganda ya. P yaitu berupa list gitu, daftar ya, daftar itu. Lalu kemudian di dalamnya ada miring, italic, kemudian B tebel, lalu kemudian U underline. Nah, ini kan. Jadi ya kita tinggal merangkai saja sebetulnya apa yang kita inginkan gitu sesuai perintah-perintah yang ada. Nah, itulah. Nah, lalu kemudian di sini juga strukturnya ada nih. Kita menggunakan Visual Studio itu udah enaknya udah gitu ya. Kalau misalnya kita akan membuat misalnya nih tabel. Nah, otomatis di sini sudah ada tag penutup tabel. Ya, saya kira begitu untuk cara membuat program secara sederhana menggunakan tag editor. Nah, dari mana kita dapat Visual Studio ini? Nah, nanti kalian searching aja di internet. Kalau nggak salah ini di-download secara gratis, di-download kemudian diinstal, ya, diinstal di komputernya masing-masing. Nah, ada juga yang selain Visual Studio apa ya di sini ya? Notepad++. Ini kalau nggak salah ini paket C++. Paket transfer ini Notepad++. Nah, ini sama juga nih. Nah, ini sama.
Nah, ini kalau bikin file baru di sini. Nah, ini ngetiknya juga ini sama juga. Kita mau ngubah-ngubah, misalnya warnanya, stylenya itu boleh saja. Misalnya kadang ada yang suka warnanya, nah, misalnya colornya menggunakan yang agak gelap gini ya, supaya nggak terlalu sakit mata ya, lihat coding kayak gini ya. Saya kira nggak masalah. Oke, kalau begitu cukup ya di pertemuan ini. Nah, silahkan nanti Anda mencoba-coba sendiri. Nah, Anda bisa membuat misalnya menampilkan informasi tentang data diri atau kurikulum vitae Anda, nama, alamat, tanggal lahir, pengalaman, riwayat pendidikan. Nah, silahkan ya, nanti bisa dicoba. Ya, strukturnya seperti ini saja gitu ya. Nah, nanti terus kemudian silahkan bebas lah, mau ngetik pakai Notepad boleh, mau ngetik pakai Visual Studio Code boleh. Browsernya juga demikian, saya kira browser itu ya kompatibel. Ada yang Opera, ada yang ini apa, Chrome, ada yang Firefox gitu. Nah, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.